Klub Eredivisie Belanda Ajax Amsterdam berhasil menang dramatis di ronde ketiga babak kualifikasi Liga Eropa 2024-2025. Ajax yang musim lalu hanya finish di posisi 5 klasemen akhir harus berjuang keras menempuh babak kualifikasi untuk bermain di Liga Eropa. Tantangan pertama tim asuhan Francesco Farioli datang dari klub Liga Yunani yaitu Panathinaikos. Pada pertandingan leg 1 9 Agustus kemarin, Ajax yang bertandang ke Yunani berhasil menang tipis dengan skor 1-0. Gol sematawayang Ajax Amsterdam dicetak oleh penyerang andalan mereka Steven Berghuis. Kemenangan 1-0 bagi Ajax di leg pertama pekan lalu harusnya menjadi modal berharga, namun Panathinaikos bukanlah lawan yang enteng. Bermain di Johan Cruyff Arena, Jumat 16 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat, Ajax Amsterdam yang tampil di kandang sendiri dibuat kewalahan dengan permainan tim tamu. Menurunkan formasi 4-3-3, pelatih Ajax Francesco Farioli mengandalkan trio Berghuis, Akpom dan juga Carlos Forbes di lini depan. Kemudian Jordan Henderson sebagai gelandang. Sementara di posisi kiper, Ajax menurunkan kiper senior mereka yang kini berusia 40 tahun, Remco Pasveer. Dengan rambut putih penuh uban, mantan kiper timnas Belanda itu tampil nyentrik di lapangan. Tampil dominan sejak menit awal, Ajax sebenarnya lebih aktif menyerang sepanjang laga. Tercatat, Ajax menciptakan 20 peluang dengan 7 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Panathinaikos mencatatkan 21 peluang dengan 4 on target. Sayangnya, hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim. Di babak kedua, permainan tidak jauh berbeda. Kedua kesebelasan masih kesulitan untuk memecah kebuntuan. Namun, Ajax yang hanya butuh hasil imbang di pertandingan kali ini justru dikejutkan dengan gol Panathinaikos hanya 1 menit jelang waktu normal berakhir. Pemain asal Brazil Matheus Lemos Martins atau yang akrab disapa dengan TT berhasil mencatatkan namanya di papan skor dan merubah agregat menjadi 1-1. Tidak ada gol tambahan hingga akhir pertandingan. Duel kedua tim pun harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Di babak extra time, terlihat jelas bahwa pemain dari kedua tim cukup kelelahan. Tempo pertandingan pun menurun drastis. Tidak ada gol tambahan, skor tetap 0-1. Pertandingan pun berlanjut ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, laga juga masih penuh dengan drama. Pasalnya, penentuan pemenang baru terjadi setelah melakukan 2 kali putaran pemain atau 34 tembakan dan seluruh pemain termasuk kiper mendapatkan peluang menendang penalti. Setelah melakukan 34 tembakan, secara total kedua tim membuang 9 tembakan dan skor pun berakhir dengan kedudukan 13-12 untuk kemenangan Ajax Amsterdam. Kiper senior Ajax Remco Pasveer tampil apik dan berhasil melakukan 5 kali penyelamatan serta mencetak 1 gol penalti untuk mengantarkan Ajax ke babak berikutnya. Mantan kiper timnas Belanda itu menjadi penyelamat timnya dan mendapatkan apresiasi dari seluruh pemain dan juga fans. Melihat karir sang kiper, Remco Pasveer baru mencapai puncak karirnya di usia 38 tahun. Ia melakukan debutnya di Ajax Amsterdam dimulai pada 7 Agustus 2021 dalam kekalahan 4-0 dari PSV di Johan Cruyff Arena. Karena skorsing dan cedera, kiper Ajax saat itu Andre Onana dan Martin Stekelenburg membuat Pasveer tetap menjadi starter di gawang Ajax Amsterdam. Pada 19 Oktober 2021, Pasveer sukses meraih rekor sebagai penjaga gawang pertama yang menghentikan 3 tembakan langsung striker Norwegia Erling Haaland dalam pertandingan Liga Champions UEFA. Pasveer pun melanjutkan untuk menjaga clean sheet saat melawan Borussia Dortmund dengan kemenangan 4-0 untuk Ajax. Permainan apiknya bersama dengan Ajax Amsterdam membuat pelatih timnas Belanda saat itu Louis van Gaal memasukkan namanya sebagai kiper The Orange. Pada laga penyisian UEFA Nations League kontra Polandia, Pasveer juga membukukan catatan positif dengan clean sheet 2-0. Uniknya, Remco Pasveer memulai debutnya di tim senior Belanda pada usia 38 tahun. Sementara itu, meski membutuhkan 34 tendangan penalti, namun adu penalti Ajax versus Panathinaikos bukanlah penalti terlama dalam sejarah sepak bola. Sebelumnya, ada penalti Argentinos Junior versus Racing Club pada musim 1988-1989. Bermain imbang 2-2 di waktu normal, kedua tim harus melakukan 44 tendangan penalti untuk bisa menentukan pemenang. Bahkan, saking lamanya penalti, sampai memerlukan waktu 50 menit hingga skor berakhir 20-19. Selain itu, di ajang Piala FA juga pernah terjadi antara Tunbridge Wells versus Littlehampton.
Bentrok di babak penyisihan Piala FA 2005, kedua tim hanya bermain imbang 3-3 dalam pertandingan 2 leg. Alhasil, pertandingan pun dilanjutkan lewat adu penalti saat Turnbridgewell menang 16-15 atas Littlehampton Town setelah melewati 40 sepakan penalti.